Kenapa Bapak Ibu? Sangat berbahaya ketika kita tidak menghormati Tuhan. Saya mau ambil sebuah kisah hari ini dari kisahnya Imam Eli dan anak-anak yang tidak menghormati Tuhan. Ya, kita lihat Imam Eli dipilih oleh Tuhan menjadi imam. Tuhan mengikrarkan janjinya dengan Imam Eli berkata, aku akan menetapkan keluargamu akan ada di hadapanku selama-lamanya. Kalau Tuhan yang berjanji, dia berkhianat enggak? Enggak. Tapi kenapa janji Tuhan tidak bisa terjadi? Karena kita yang membatalkannya. Terima kasih Bapak, saya firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu biarlah firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh tertanam dalam hidup dan juga keluarga kami. Agar kami dapat membangun keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup membawa kebahagiaan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah fondasi keluarga yang kokoh. Ya, tentunya di dalam Tuhan. Iya, saya percaya bahwa tidak ada fondasi yang lain yang dapat kita taruh di dalam rumah tangga dan keluarga kita selain daripada firman Tuhan. Ya, karena itu penting. Bahkan anak-anak muda yang belum menikah, engkau harus tahu ya, landasan atau fondasi yang paling kuat bagi sebuah rumah tangga itu adalah firman Tuhan. Hari-hari ini kita melihat banyak rumah tangga yang goyah. Tahun 2022 angka perceraian tembus ya 500.000 kalau tidak salah. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya sebab banyak keluarga yang tidak kokoh di dalam Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan terambil dari Yosua pasal yang ke-24. Kita baca bersama. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 saudara. Yosua 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan di sana berkata begini. Kita baca bersama supaya kita baca Alkitab ya. Sudah ke gereja harus baca Alkitab ya. Kalau ke gereja nggak baca Alkitab kan bagaimana gitu ya. Baca bersama 1, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15 di sana Yosua menulis, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, Yosua pasal 23 dan 24 itu ditulis oleh Yosua saat dia sudah berumur lanjut dan mendekati hari kematiannya. Jadi dia kembali mengumpulkan bangsa Israel dan berkata, aku sudah mendekati ajal. Kita tahu bersama Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Yosua dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk. Dan ketika bangsa itu masuk, berulang kali Tuhan mengingatkan, tuliskanlah setiap hukum-hukumku itu. Tuliskan di tiang-tiang pintu rumahmu. Tuliskan itu pada ambang rumahmu. Peringatkan itu berulang-ulang kepada anak cucumu. Itu yang Tuhan perintahkan. Supaya bangsa Israel mengingat akan hukum-hukum Tuhan dan anak-anak mereka juga belajar hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Lalu ketika Yosua sudah hampir mati, dia mengumpulkan kembali bangsa itu. Dia berkata kepada mereka, kalau kita lihat di Yosua pasal 23, kita baca bersama. Yosua 23 ayat yang ke-11 mulai sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Saya sampai ayat 16, Yosua 23 ayat 11 ya. Baca bersama. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu demi nyawamu.
Ya, sebab apa dikatakan? Jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, ayat 13, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 14 dikatakan di sana, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Yosua udah mau mati ya. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ayat 15 berkata, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Ketika Yosua memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, firman Tuhan kepada bangsa itu, masuki negeri demi negeri, tumpas habis semua orang yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka penyembah berhala. Tuhan mau bangsa Israel itu masuk benar-benar dengan satu sikap hati yang menyembah Tuhan, dan di sana tidak terkontaminasi oleh penyembahan berhala. Tapi bangsa Israel ketika mereka masuk ke negeri itu, mereka tidak menumpas habis penduduknya karena mereka berpikir gini, nanti kita sisain sebagian untuk menjadi budak. Hanya demi kesenangan mereka. Ternyata Tuhan tadi bilang, karena negeri itu penduduknya di dalamnya akan berbalik yang akan menjadi jerat bagimu kalau engkau kawin mengawin dengan mereka. Makanya Tuhan melarang mereka kawin campur dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan benar saja penduduk yang tersisa, yang mereka biarkan tersisa menjadi budak itu berkembang semakin banyak. Bahkan ketika bangsa Israel kawin dengan mereka, mereka mulai terlibat dalam penyembahan berhala. Makanya Yosua sebelum mati mengingatkan, pada hari ini pilih kepada siapa engkau akan beribadah. Kalau engkau anggap baik mengikuti dewa-dewa orang Amori yang negerinya kamu duduki ini, ya ikut saja. Tapi aku dan seisi rumahku, keluargaku, kami hanya akan menyembah kepada Allah Israel. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh di dalam Tuhan. Tetapkan hari ini keluargamu itu mau dibawa kemana. Kalau engkau memilih mengikut Tuhan, maka tanamkan dalam hatimu dan anak-anakmu bahwa firman Tuhan itu yang terbaik bagi hidup mereka. Saya melihat banyak orang Kristen tidak menanamkan nilai-nilai firman kepada anak-anaknya. Apalagi engkau hanya lepas anakmu di sekolah minggu dan berkata, sudah cukuplah dia ikut sekolah minggu. Pendidikan iman pertama kali itu harus anak-anak dapatkan di dalam keluarga. Engkau gak bisa cuma taruh mereka di sekolah minggu toh. Karena tanggung jawab akan pertumbuhan iman anak kita bukan di tangan guru sekolah minggu. Tapi ada di tangan kita sebagai orang tua. Mau kita bawa kemana keluarga ini, itu tergantung daripada orang tua. Saya banyak melihat anak-anak orang Kristen yang tidak ditanamkan dalam firman. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka berbuat dosa sembarangan, mereka hidup dalam kenajisan, percabulan, mereka hidup dalam kemabukan, dan mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan.
Mari kita orang tua mengajarkan tentang takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Saya bilang kepada anak-anak saya, kalian cari jodoh, ingat, kita tidak cari yang kaya, kita tidak cari yang punya jabatan, kita cari orang yang takut akan Tuhan. Mami gak peduli, ya, bukan soal dia kaya atau dia orang punya jabatan, orang hebat, no. Cari yang takut akan Tuhan, ya. Jangan punya pemikiran, kan menikah itu perlu biaya, nanti kita punya anak, jadi saya harus dapat suami yang kaya raya, pret. Warisan terbaik yang bisa engkau tinggalkan bagi anak cucumu adalah iman, bukan kekayaan. Sayang sekali banyak orang tua melupakan pendidikan kepada anak-anak mereka dalam iman, karena mereka sibuk cari uang. Mereka berkata, Bu, saya harus kerja supaya saya bisa tinggalkan warisan buat anak cucu saya. Warisan apa yang kau tinggalkan? Maaf Bapak Ibu, engkau tinggalkan kekayaan, anak-anakmu berantem. Saya udah banyak konseling orang yang punya kekayaan banyak. Pada akhirnya anak-anaknya berantem karena harta. Uang itu membuat orang jadi gila. Bahkan hubungan saudara bisa putus, saling lapor, saling penjarakan cuma gara-gara harta. Makanya taruh iman sebagai warisan yang utama yang harus engkau tinggalkan bagi anak cucumu, amin. Tentang takut akan Tuhan, tentang hormat kepada Tuhan. Menghormati Tuhan itu yang utama. Ajar anak-anakmu tentang hormat akan Tuhan. Ya, engkau investasikan waktumu banyak. Apalagi kalau mereka masih kecil-kecil. Ya, kalau sekarang anak-anak muda sekarang lucu, punya anak 3 babysitter, punya anak 1 babysitternya 3. Kita dulu anak 3 nggak pakai babysitter, kita urus sendiri pakai tangan kita. Saya bingung perempuan-perempuan sekarang, ya anaknya 1 babysitternya 3 loh. Engkau punya uang iya, engkau kaya iya, saya acungi jempol. Tapi jangan engkau lepaskan didikan anakmu kepada orang lain. Anak waktu kecil itu engkau harus yang pegang. Tanamkan iman kepada dia sejak masih bahkan dalam kandungan. Ibu-ibu, makanya banyak anak-anak lahir dengan kelainan. Kenapa? Masih dalam kandungan aja mamanya udah stres. Ya, ada anak-anak yang, ada orang-orang datang kepada saya, ini masih hamil nih. Bu, saya tuh bingung ya, kalau anak saya lahir dia bisa sekolah nggak? Padahal ini bukan orang miskin loh yang ngomong. Kadang orang itu makin kaya makin stres ya. Malah orang miskin tuh gak mikir, anaknya 13, dia pikir ayam aja lahir hidup kok, gak dikasih makan. Ini orang kaya, naik mobil, punya rumah, punya pekerjaan. Dia bilang, saya bingung Bu, anak ini lahir nanti pendidikannya bagaimana ya. Baru 1 ini di perut, udah stres mikirin anaknya nanti besar gimana. Saya bilang sama dia, saya dulu waktu nikah kita min loh, min. Belum punya rumah, cuma punya motor 1. Gak punya tabungan, gak punya uang. Bahkan mau melahirkan aja saya bingung biayanya dari mana. Tapi saya gak pernah sekhawatir kamu loh. Ya saya bilang sama suami, anak kalau sudah waktunya lahir. Walaupun gak ada tempat, Yesus aja lahir di kandang toh. Walaupun kita tidak berniat lahir di kandang ayam. Tapi kan gak usah terlalu khawatir sampai berlebihan. Ya, makanya banyak anak lahir kelainan. Kenapa? Mamanya stres. Khawatir, dari masih perut aja dia udah khawatir. Coba tanya sama anak sekarang, anaknya 1 tok, orang tuanya kaya raya. Saya bilang, kenapa kamu anak 1 tok? Takut Bu, nanti ke depan pendidikan mahal, sekolah mahal, punya banyak anak, banyak masalah. Engkau sudah imani seperti itu, maka terjadilah seperti itu. Saya bilang, saya dulu gak pernah mikir tuh, punya anak tiap tahun hamil. Gak pernah saya tuh mikir, nanti dia makan apa, dari mana. Saya tahu Tuhan yang sudah memberi kehidupan, Tuhan juga yang akan menjamin setiap anak-anak cucu kita. Amin. Tapi bukan berarti kau punya anak 12. Ya. Enggak, tapi jangan khawatir, bangun keluargamu di atas dasar iman. Ajarkan kepada anak-anakmu iman yang benar. Ya, supaya kita membangun keluarga itu yang kokoh. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, hati-hati. Engkau mengawinkan kawin campur dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, engkau menghasilkan keluarga-keluarga yang hancur. Tetapkan kepada siapa engkau dan keluargamu akan beribadah. Kenapa Bapak Ibu? Sangat berbahaya ketika kita tidak menghormati Tuhan. Saya mau ambil sebuah kisah hari ini dari kisahnya Imam Eli dan anak-anak yang tidak menghormati Tuhan. Ya, kita lihat Imam Eli dipilih oleh Tuhan menjadi imam. Tuhan
mengikrarkan janjinya dengan Imam Eli berkata, aku akan menetapkan keluargamu akan ada di hadapanku selama-lamanya. Kalau Tuhan yang berjanji, dia berkhianat enggak? Enggak. Tapi kenapa janji Tuhan tidak bisa terjadi? Karena kita yang membatalkannya. Karena perlakuan kita. Coba kita lihat bersama, mari kita buka di dalam 1 Samuel. Ya. 1 Samuel ayat yang kedua. Ya, 1 Samuel ayat yang kedua kita baca bersama. Ayat yang ke-29. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29. Kita akan lihat di sana apa yang terjadi dengan keluarga Imam Eli. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-29. Mengapa dikatakan di sana, baca bersama, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sampai situ dulu. Kenapa ayat ini muncul? Anak dari Imam Eli itu Hofni dan Pinehas. Imam Eli diangkat menjadi imam di Silo. Pada waktu itu rumah Tuhan, ya, bait Allah ada di sana dan tabut Allah ada di sana. Tugas Imam Eli itu adalah menerima korban persembahan dari umat Tuhan Israel, lalu disembelih domba kambing jantan kalau mereka melakukan dosa. Mereka membawa domba kambing jantan itu, lalu itu akan diserahkan kepada imam, disembelih, dibakar dulu, diolah dulu oleh tukang masak. Lalu yang punyanya Tuhan bagian lemak itu dibakar. Asapnya naik berbau harum. Tuhan turun dan berkenan atas korban itu. Setelah selesai upacara pentahbisan pengampunan dosa, baru makanan itu diserahkan untuk dimakan oleh imam. Dagingnya untuk imam, lemak untuk Tuhan. Ya, apa yang terjadi? Anaknya Imam Eli ini, Hofni dan Pinehas, mereka mau mengambil bagiannya Tuhan. Ketika kambing domba itu selesai disembelih, harusnya diolah dulu. Mereka minta, mana? Kami mau ambil yang bagian kami sukai. Orangnya bilang, ini milik Tuhan. Enggak, sini. Tidak usah kamu olah. Kami akan olah sendiri. Kami mau bikin kambing guling. Dibawa. Padahal itu punya Tuhan. Tuhan marah itu sebagai satu tindakan menghujat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Imam Eli tidak berani memarahi anak-anaknya. Bahkan Hofni dan Pinehas, kedua anak itu, meniduri perempuan-perempuan yang melayani di pintu gerbang bait suci Tuhan. Ditiduri. Mereka berbuat kenajisan dan percabulan bahkan di rumah Tuhan. Hati-hati engkau yang ada di dalam pelayanan atau engkau yang menjadi anak Tuhan hari-hari ini. Jangan engkau hidup dalam percabulan, kenajisan. Engkau pikir itu tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang hidup dalam kenajisan dan percabulan, tegur, marahi mereka. Kasih tahu firman Tuhan. Amin. Saya lihat banyak anak-anak yang sekolah di luar negeri tidak diperlengkapi dengan iman yang benar. Mereka pacaran di sana, tinggal satu apartemen sama pacarnya. Tidur bareng, putus, ganti yang lain, tidur bareng lagi. Sudah tidak ada etika kekristenannya. Tidak menganggap tubuhnya adalah bait Allah. Mereka sembarangan di sana. Merokok, mereka mabok, mereka tidak menghormati Tuhan. Dan yang lebih celaka, orang tuanya tahu, tapi dibiarkan itu terjadi. Mereka tahu anak-anak ini ya hidup dengan seenak-enaknya dalam kenajisan. Tapi mereka tidak menegur. Alkitab berkata, Tuhan bilang, kenapa engkau lebih menghormati anak-anakmu lebih daripada engkau hormat kepadaku? Kalau anakmu hidup dalam dosa kenajisan, di dalam dosa apapun, dan engkau tidak menegur mereka, Bapak Ibu, engkau sama dengan menghujat Tuhan. Sebab engkau lebih menghormati anak-anakmu yang berdosa daripada engkau menghormati Tuhan. Ini teguran keras. Apa yang terjadi? Ayat berikutnya kita lihat ayat 30. Apa yang Tuhan katakan kepada Imam Eli. Sebab itu,
Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Baca bersama. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa menghina aku akan dipandang rendah. Hati-hati. Tuhan berkata, siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Bayangkan loh, kunya huruf besar. Saudara mau dihormati Tuhan? Caranya bagaimana? Bukan engkau kasih persembahan banyak. Bukan engkau bayar buah sulung. Bukan engkau kasih perpuluhan yang banyak. Caranya engkau menghormati Tuhan, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kalau ada anakmu berbuat dosa, tegur mereka. Marahi mereka. Kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau diam. Karena engkau akan dianggap menghujat Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa menghormati aku. Tuhan bilang, aku sudah berjanji akan mengukuhkan kaum keluarga Eli di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang jauhlah itu semua daripadaku. Siapa yang membatalkan janji Tuhan? Eli sendiri dan keluarganya. Sebab Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya kepada orang yang berdosa. Makanya Alkitab bilang, dosamu menghalangi yang baik daripadamu. Kita bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita waktu kita hidup di dalam dosa dan tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati Tuhan itu orang yang hidup dalam dosa. Engkau gak punya takut Tuhan. Engkau biarkan anak-anakmu berbuat dosa, engkau tidak tegur mereka. Bapak Ibu, sebelum terlambat, hari ini firman Tuhan, kalau engkau mendengarkan suaraku, lakukan itu. Jangan sampai kayak orang kaya dan Lazarus. Ingat kisah itu? Ketika Lazarus pengemis mati, orang kaya juga mati. Lalu orang kaya berada dalam neraka, Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya itu bilang kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, izinkan aku pulang ke dunia. Bapak Abraham tanya, untuk apa engkau mau pulang ke dunia? Aku pengen ingatkan keluargaku, anak-anakku, supaya mereka tidak hidup dalam dosa seperti aku. Supaya mereka tidak berada di tempat ini, sangat-sangat menderita aku di sini. Bapak Abraham bilang apa? Di dunia sudah ada hamba Tuhan. Di dunia sudah ada nabi-nabi. Di dunia sudah ada Debbie Basir yang mengingatkan. Kalau Debbie Basir aja mereka gak dengar, apalagi kau yang datang dari dunia orang mati, kau dipikir setan. Sebelum terlambat, apakah engkau tidak rindu engkau dan seisi rumahmu masuk dalam kerajaan sorga, kita duduk makan sehidangan dengan Tuhan? Ataukah engkau melihat anakmu terbakar di dalam kebinasaan api neraka? Dan ketika itu sudah tidak ada gunanya lagi engkau menangis. Saya pernah dapat satu mimpi Bapak Ibu. Ketika itu saya mimpi saya ada di kota Poso. Saya lagi sama kakak saya yang perempuan. Tiba-tiba langit malam itu menjadi terang benderang. Lalu saya bilang, ada apa ya? Ini kan malam. Kenapa tiba-tiba langitnya bercahaya? Lalu kakak saya itu bilang, mau kiamat, kayaknya ini mau kiamat. Terus saya bilang, masa mau kiamat? Dia bilang, iya ini udah mau kiamat. Terus saya bilang, kita gak usah pergi, kita tunggu di sini apa yang akan terjadi. Kakak saya ini lari. Saya panggil dia, saya bilang, kamu mau kemana? Dia bilang, aku mau kasih tahu orang-orang kalau ini kiamat. Saya bilang, gak usah lari, di sini aja. Tiba-tiba saya mulai terangkat Bapak Ibu. Saya mulai tinggalkan dunia, saya terangkat, terus terangkat. Saya lihat kakak saya manggil saya sambil bercucuran air mata, tapi saya gak bisa bawa dia. Saya terus terangkat tinggi, saya menangis, saya bilang, Tuhan, tolong kakak saya Tuhan, kenapa dia tertinggal? Dia juga nangis bilang, Deb, kamu mau kemana? Aku ikut karena dunia sudah mau binasa. Tiba-tiba dalam sekejap mata saya diubahkan. Saya lupa dengan semua yang ada di dunia. Saya lupa dengan segala apa yang di sana, termasuk saya lupa dengan kakak dan keluarga saya. Dan Tuhan bilang, selama masih ada waktu, berdoa, tangisi jiwa-jiwa mereka. Karena satu saat ketika semua itu datang, engkau sudah gak ingat apapun.
Bapak Ibu, selama masih ada waktu, ayo tegur anak-anakmu kalau mereka salah. Bangun keluargamu dengan dasar firman Tuhan. Supaya tidak ada penyesalan kekal. Ayat yang ke-31, apa yang dikatakan Tuhan di sana? Tuhan berkata ya kepada Imam Eli, sesungguhnya akan datang waktunya, apa saudara? Bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Dibinasakan Tuhan. Dan Tuhan itu kalau sudah berkata, tidak bisa lagi ya dicabut kembali saudara. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berfirman seperti itu? Ya coba kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Ya 1 Samuel 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 kita lihat bersama sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel 3. Pada waktu itu kita baca bersama. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dari mula sampai akhir. Ayat 13 berkata, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Eli gak ikut berbuat zina. Dosa Eli yang utama adalah apa? Membiarkan anak-anaknya berbuat dosa. Eli tidak berbuat zina. Dia hidup sebagai imam yang benar. Tapi karena dia tidak memarahi anak-anaknya ketika mereka berbuat dosa, dia juga dianggap menghujat Allah. Lalu ayat yang ke-14 berkata apa saudara? Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Tidak ada lagi korban sembelihan atau sajian yang terbaik apapun yang bisa dipersembahkan untuk menghapus dosa keluarga Eli. Salahnya Eli apa? Tidak menegur dan memarahi anak-anaknya. Seringkali kita anggap itu biasa. Sebagai orang tua kita sudah kehilangan otoritas untuk tegur anak kita. Kalau anak mau berbuat salah, panggil dia 4 mata. Ngomong. Bagi saudara yang masih punya anak kecil, selagi anakmu kecil, didik dia dalam firman. Enggak apa-apa, sediakan rotan. Pukulin anakmu dengan rotan. Alkitab bilang, jangan jauhkan anakmu dari rotan. Karena kalau engkau membiarkan dan tidak mendidik anakmu dengan rotan, dia akan menyusahkanmu di hari tuamu. Didiklah anakmu dengan rotan, karena di ujung rotan itu ada didikan. Bukan di ujung tombak ya. Ada pendeta khotbah dia bilang, di ujung tombak ada didikan, mati anakmu kau tombak. Ya, di ujung rotan itu ada didikan. Waktu anakmu masih kecil, enggak apa-apa dia bikin salah, pukul kakinya. Tapi Alkitab bilang jangan engkau inginkan kematiannya. Pukul dia supaya dia tahu bahwa dia salah. Sebab ketika engkau tidak didik anakmu, dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Sekarang banyak kita lihat anak-anak menyusahkan orang tua di hari tua. Kenapa? Karena gak pernah dididik, dimanja. Apalagi opa-opa yang udah punya cucu, cucunya setengah mati dimanja lebih daripada anaknya. Ya, apa-apa dituruti kalau opa sama oma itu. Ya, nggak apa-apa. Dulu saya, anak-anak saya masih kecil, saya taruh rotan segede kelingking. Saya bilang, ini rotan kasih. Kamu bikin salah, kami pukul kakimu. Nih, baca kitab Amsal. Saya bacain mereka. Ini Alkitab berkata ya, punggung orang bebal meminta pukulan. Kamu tahu orang bebal itu apa? Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi nggak mau melakukan. Itu namanya bebal. Jadi kalau kamu berbuat salah, itu berarti bukan mami yang mau pukul kamu, tapi punggungmu yang minta pukulan. Pukul dong, pukul dong. Jadi mami tidak salah kalau pukul kamu. Karena Alkitab berkata,
Didiklah anakmu dengan rotan. Jadi saya pukulin kaki mereka. Saya suruh mereka mandi terakhir jam 5 sore. Mandinya jam 6. Saya panggil, saya pukul kakinya mereka, 2 strip di kaki. Ya, nangis iya. Tapi ketika sudah lulus SD, saya nggak pukul lagi. Ya, karena kalau sudah SD ke atas tuh kita udah nggak bisa pukul. Dia yang sakit hatinya. Makanya ada batas usia untuk mendidik anak. Ya, makanya saya bersyukur punya anak yang denger-dengeran. Dari kecil itu, ya kakinya itu udah 2 strip ke sekolah, nggak apa-apa. Ya, yang penting dia tahu itu salah, memang salah. Ya, tapi saya bersyukur anak saya itu dari masih kecil. 2 tahun saya ajak pelayanan di gereja. Duduk, saya bilang di depan, mami mau khotbah, kamu duduk ya. Karena kan kita gak pakai pembantu, gak ada babysitter. Bagaimana hidup aja pas-pasan. Saya pelayanan naik motor, saya ajak anak ya. Saya bonceng di motor di depan. Ayo dek, duduk. Di situ, mami nanti maju ke depan khotbah, kamu jangan gerak-gerak, duduk di sini ya sampai selesai mami khotbah. Dia gak turun loh. Saya khotbah 1 jam, dia duduk di situ anak 2 tahun. Sampai jemaat tanya, Bu anaknya dikasih makan apa? Kasih makan firman. Iya, ya ada anak-anak yang gak tahu aturan. Diajak bertamu, naik di atas kursi orang, naik di atas buffet orang. Saya bilang, ini anak pasti gak pernah dididik. Ih, rasanya mau saya pukul pakai rotan kakinya. Saya yang gelisah loh kalau kayak begitu. Ya, saya pernah lihat ada anak pendeta. Lagi ngobrol sama saya papanya. Ini anak udah SD loh. Kelas 5 apa kelas 4. Gede. Pak, ayo Pak beli mainan. Papanya bilang, Papa lagi ngobrol sama teman. Gak mau tahu, papanya dipukulin, kepalanya, rambutnya dijabak. Waduh, saya langsung berdiri, saya bilang, saya tampar ya kamu ya. Kamu nggak tahu nggak etika, duduk, diam situ. Saya bilang, titip anakmu sama saya. 1 bulan saja, dia pulang tahu etika. Masa kau pendeta nggak bisa ajar anakmu? Dia pukul bapaknya di depan saya. Saya bilang, ini masih SD loh. Kamu biarin begini, kamu ikuti maunya. SMA kamu dibunuh, dicekik kau. Masa ada pendeta begitu Bapak Ibu, anaknya gak dididik. Ya Alkitab bilang didik anakmu. Ya anak saya kecil-kecil saya ajak ke rumah orang. Dek sampai di sana duduk gak ada yang bergerak, kalau gak disuruh minum jangan minum. Jangan duduk anak saya 3-3. Ya mereka gini sedikit saya cuma lirik. Tahu langsung. Duduk. Ya kenapa kita ajari mereka. Mereka kalau diajar. Tapi anak sekarang ya. Kalau nakal dikit, nangis dikit, nih, main handphone, main handphone, duduk ya, main, ada game ini bagus, game. Jadi itu anak-anak sekarang masih kecil-kecil udah terikat dengan handphone. Bahkan kemarin saya itu di mall ada 1 orang ibu sudah nggak bisa menenangkan anaknya, dia panggil security, Pak polisi, anaknya umur 2 tahun bawa handphone, jalan saudara itu anak di mall begini, nabrak orang, pegang handphone. Lalu mamanya panggil, Pak polisi, sini Pak polisi. Saya pas lewat, Pak enggak boleh main handphone kan anak kecil. Dasar security juga tidak bermental polisi tuh. Dia cuma gini, enggak boleh dek. Anaknya lihat gini, main lagi. Enggak peduli. Bayangkan, ada orang tua datang bawa anaknya, Bu doakan anak saya, kenapa? Terikat dengan handphone. Saya bilang, mau saya tumpang kaki pun gak bisa. Kamu orang tua berdua harus sepakat mendidik anak. Nggak boleh ya nggak boleh. Ya ajar anakmu dalam Tuhan. Dan supaya lihat saudara apa yang terjadi. Bahkan untuk menghapus dosa keluarga Eli, Tuhan bilang udah gak ada korban lagi. Mau apa kalau begitu? Itu maut. Itu kutuk yang terjadi. Untuk selama-lamanya Tuhan bilang tidak ada lagi korban sajian. Kita lihat saudara, Tuhan menggenapi janjinya. Ya ketika Imam Eli itu tidak tetap bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita lihat bersama ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-4. Mulai ayat yang ke-12 kita lihat bersama. Singkat cerita, murka Tuhan benar-benar terjadi dan dia menggenapi janjinya. Lalu orang Israel diserbu oleh orang Filistin. Mereka akhirnya maju ke medan pertempuran. Bertempur dengan orang Filistin. Apa yang terjadi? Di medan pertempuran Israel terpukul kalah. 30.000 orang mati saat itu di medan pertempuran. Ayat yang ke-12 baca bersama. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran. Dan pada hari itu
Ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dengan tanah di kepalanya. Silo adalah bait Allah, tempat Imam Eli mempersembahkan korban. Di situ ada rumah Tuhan. Ayat 13, ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu. Sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah dibawa oleh Hofni dan Pinehas ke medan pertempuran. Mereka berpikir kalau tabut Allah mereka bawa, mereka akan menang. Sebab tabut Allah bicara tentang kehadiran Tuhan. Ternyata tabut Allah dibawa oleh orang berdosa yang datang bukan berkat malah kutuk. Bangsa Israel kalah di medan pertempuran, 30.000 orang mati. Padahal tabut Allah ada di medan pertempuran. Eli gak bisa larang anaknya bawa tabut itu. Padahal tabut itu tidak boleh diangkat oleh sembarang orang. Tabut itu gak boleh dibawa kemana-mana tanpa perintah Tuhan. Tapi karena anaknya ini berdosa, sembarang dia membawa tabut Allah ke pertempuran, Tuhan murka. Bangsa Israel kalah, 30.000 orang mati. Satu orang suku Benyamin lari mendapati Eli datang ke Silo. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi dan menunggu-nunggu kabar bagaimana medan pertempuran ini. Karena tabut Allah itu dia berdebar-debar. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota sebab orang ini membawa kabar kekalahan bangsa Israel. Ayat 14 di sana dikatakan, ketika Eli mendengar teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Ayat 15, Eli sudah 98 tahun umurnya, matanya sudah bular sehingga ia tidak lagi dapat melihat, Eli sudah buta. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Dia tanya, bagaimana kabar anak-anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Apa yang mereka lakukan? Sungguh bejat. Bahkan mereka tidak menghormati tabut Allah. Tidak menghormati Tuhan. Mereka mati dan apa yang Tuhan firmankan itu terjadi. Dalam waktu yang bersamaan, anaknya Eli, Hofni dan Pinehas mati di medan pertempuran. Dan ayat yang berikutnya ayat 18 berkata di sana apa? Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara, hari yang sama juga Eli mati. Tidak ada kakek di dalam keturunan Eli. Apa yang difirmankan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Eli mati, anaknya mati, Hofni dan Pinehas. Saat itu semua laki-laki yang ada dalam keluarganya Eli mati. Dan tidak ada kakek di dalam keturunan keluarga Eli. Yang tadinya Tuhan sudah bilang, aku akan tetap membuat keluargamu ada di hadapanku sampai selamanya. Tapi tidak hari ini. Sebab engkau juga telah ikut menghujat aku bersama dengan kedua anakmu. Anak-anaknya berbuat jahat, melakukan kenajisan, bahkan di rumah Tuhan. Mereka menyetubuhi, meniduri perempuan-perempuan cantik yang melayani di dalam bait Allah. Makanya orang yang berdiri di sini harus orang-orang hidup kudus. Jangan sampai engkau berpikir engkau melayani, tapi ternyata engkau sudah mati rohanimu. Tapi masih tampil setiap hari Minggu, masih nyanyi, masih memuji Tuhan. Kalau engkau hidup dalam kenajisan dan percabulan, hidupmu engkau menghujat Tuhan. Mari kita belajar. Ya, jangan bilang Debbie Bashir itu pendeta perjanjian lama, sukanya menakut-nakuti orang. Bapak Ibu, perjanjian lama ditulis sampai hari ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan di perjanjian baru pun Yesus berkata, kuduslah kamu. Sebab aku kudus, tanpa kekudusan tidak ada seorang akan melihat Tuhan. Ini pesan penting bagi kita dalam keluarga. Tegur anak-anakmu kalau mereka hidup dalam dosa. Yosua berkata, hari ini tentukan pilihanmu kepada siapa engkau akan beribadah. Kalau engkau memilih beribadah kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau juga harus menghormati hukum-hukumnya. Ini sudah satu paket.
Ajarkan anak-anakmu tentang takut akan Tuhan. Kalau mereka berbuat dosa, marahi mereka. Marahi. Ya, nggak perlu sekali-sekali ditampar kalau kurang ajar. Nggak apa-apa. Tapi engkau menyelamatkan jiwanya. Dia tahu bahwa engkau marah kalau dia berbuat jahat. Kan kita bukan marah-marah. Kita marah ada alasan. Kalau tiap hari kita marah-marah itu gila. Tapi kalau dia berbuat dosa lalu kita tegur, kita marah. Ya itu wajar. Apalagi engkau punya wibawa ilahi. Apalagi kalau engkau hidup dalam kebenaran. Tanpa engkau bicara banyak, anakmu tahu. Karena engkau menjadi teladan sebagai orang tua. Masalahnya kalau kita tidak menjadi teladan. Ya kita orang tua pun hidup dalam dosa. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Kita merokok lalu kita ngomong sama anak kita. Jangan merokok kau ya. Rokok itu tidak baik. Bapak aja setan mau tegur anaknya suruh tobat. Bagaimana caranya? Bertobat. Amin. Gak apa-apa saya ngomong pedas ya. Soalnya saya tadi habis makan pedas. Ya, untung cuma level 7 tadi nih. Ya, ayo jemaat Tuhan. Bukan saatnya kita ngomong yang manis-manis hari ini. Ya, kita ngomong yang keras supaya kita tobat. Tidak main-main. Neraka itu ada. Penghukuman kekal itu ada. Jangan engkau bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan engkau hidup tidak menghormati Tuhan. Engkau membiarkan anakmu. Engkau tidak pernah peduli. Selama masih ada waktu, tangisilah jiwa mereka. Yesus berkata, jangan kamu tangisi aku. Tangisi anakmu dan keluargamu. Mari Bapak Ibu, saya undang para imam musik maju ke depan. Ayo kita hormati Tuhan. Mulai dari yang berada di atas mimbar ini. Sampai seluruh jemaat. Karena Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tuhan itu tidak bisa ditipu. Biar kita bawa keluarga kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan hari-hari ini. Supaya barang siapa menghormati aku, kata Tuhan, dia akan kuhormati. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menghormati engkau. Apa yang tidak dia berikan bagimu. Ketika engkau menghormati dia. Mengajarkan anak-anakmu tentang takut akan Tuhan. Maka Tuhan menghormati engkau. Dan ketika dia menghormati kita, Pak Ibu, dia berikan semua, dia tahu apa yang kita butuhkan. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Biar kita katakan di hadapan Tuhan, kami mau melayani bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami bawa keluarga kami di hadapan Tuhan hari ini. Biar Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Katakan bersama pujian ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersama keluarga kami mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. bawa kerinduan kepada Tuhan. Bilangkan rindu mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu dalam keluargaku. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Angkat tangan, katakan bersama keluarga kami, Bersama keluargaku melayani Tuhan. ini doa kami satu, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biar musik saja, Bapak Ibu tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Bawa doa ini di hadapan Tuhan.
selagi masih ada waktu, Engkau masih bisa menangis bagi keluargamu yang belum bertobat. Bilang pada Tuhan, beri kami Tuhan, beri kami otoritas ilahi sebagai orang tua untuk menegur anak-anak kami yang hidup di dalam dosa. Kami rindu untuk mereka boleh bertobat. Kerinduan kami melayani Engkau bersama dengan anak cucu kami Tuhan. Biar sampai ketika Engkau datang, Engkau dapati kami setia, menghormati Tuhan, menghormati kekudusan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, sekali lagi angkat tangan-Mu saudara, katakan, bersama keluargaku. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.